Oke, halo, kembali lagi bersama kami ya di tutorial Office Central. Oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Yang mana untuk kali ini adalah video tutorial tentang modul POS. Yang pada video-video sebelumnya yaitu telah dibahas tentang video pertama adalah tentang konfigurasi global, lalu yang kedua tentang HRD, lalu yang ketiga tentang payroll, lalu selanjutnya tentang finance ya, terus dilanjut dengan accounting, lalu lanjut dengan CRM, lalu video yang selanjutnya dengan pembelian atau procurement, dan sekarang yang terakhir yaitu tentang POS. Dan ini adalah video part terakhir dari video tutorial Office Central ya, yang per modul. Oke, dan semua videonya bisa dilihat di YouTube ataupun di website kami ya. Nanti di deskripsi ya, disertakan di situ link-linknya. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya dan untuk penggunaannya. Oke, seperti biasa kita ke modul submenu konfigurasi ya. Dan yang pertama kita aktifkan atau kita setting adalah keseluruhan di sini ya. Keseluruhan ini adalah sebenarnya setting ya. Jadi settingnya sangat simpel sekali untuk membuat reference number ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita membuat transaksi atau melakukan penjualan, nanti di struknya itu ada nomor ininya ya, nomor struknya atau nomor apa sih namanya istilahnya kalau orang Indonesia nyebutnya struk ya. Yang kecil itu biasa kalau kayak di Indomaret atau Alfamart begitu. Ya istilahnya invoice lah ya, atau receipt-nya ya, receipt benar, kwitansi. Nah, di sini ada default account type when create account from POS page. Nah, jadi ketika kita membuat atau menambahkan akun ya, akun customer gitu kan, ketika ada customer baru langsung kita tambahin di POS itu, nanti akan otomatis nambah ke CRM juga. Ataupun ini receipt size. Nah, receipt size ini sebenarnya untuk ukuran receipt-nya ya, untuk ukuran struknya. Jadi kita pilih yang 63 aja. Oke, di sini seperti biasa ya, untuk reference number ini CTR, ini untuk kode surat counternya ya. Kadang kan kita ada satu toko ada dua counter. Nah, counter pertama kodenya apa, counter kedua kodenya apa, itu nanti kita tambahin di situ. Taruh aja CTR di sini, nanti akan menyesuaikan. Kalau yang kita gunakan adalah counter 2 ya otomatis nanti ada counter 2 di situ nanti. Kalau itunya nama counternya misalkan counter A ya, berarti nanti itu kodenya berubah jadi counter A gitu. Kurang lebihnya ya. Ini X ini running number ya, biasa seperti biasa ya, ini tahun, kemudian MM ini bulan, DD ini tanggal, log ini untuk lokasinya ya. Lokasi kalau kita memiliki beberapa lokasi atau cabang ya. Jadi nanti log ini akan menunjukkan lokasinya. Oke, kalau ini sudah disetting seperti ini kurang lebihnya, maka klik simpan aja, simpan perubahan. Nah, di sini disable atau enable ya. Ini kan untuk mengenerate inventory, catatan inventory ya. Ketika stok itu kosong, nanti ketika di inventory kosong di CRM, maka POS juga nggak bakal bisa digunakan gitu kan. Jadi karena stoknya kosong. Nah, kalau ini disable ya berarti walaupun stok kosong nanti POS tetap bisa melakukan transaksi gitu. Kalau enable ya berarti nanti ketika stok kosong nanti POS nggak bisa check out. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini ada counter. Counter di sini untuk melihat kita punya berapa counter di sini. Oke, di sini saya sudah menambahkan ada 3 counter ya. Nah, ini kodenya nih. C001. Ya, ini nih counter. Nah, ini lokasinya nih belum ditentukan di mana. Karena kalau yang K01 lokasinya Sulawesi. Kalau P1M1 ini kodenya lokasinya di Ventures. Nah, ini kan ya. Nah, ini akan menentukan di sini yang kode CTR tadi ya.
Jadi kalau misalkan apa namanya melakukan transaksi dengan kotor tersebut, maka akan muncul kodenya nanti. Oke ya, ini saya buat nih dua di counter solusi awal ini ada dua ya. Oke, di pusat. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ingin menambah tinggal klik tambah aja di sini. Tulis nama counternya apa, kode counternya apa, terus lokasinya di mana, tinggal klik simpan aja ya. Oke, di sini saya sementara mau buat 3 dulu aja. Nah, di sini statusnya ya, statusnya apa namanya? Counternya masih open semua nih karena ada tulisan close counter ya. Karena bekas saya pakai semuanya ya. Kalau kita close ini dia akan mengclose. Jadi penjualan total berapa, terus sisa uang yang ada berapa, itu nanti ada muncul di sini. Oke, ini sementara saya close dulu ya, supaya nanti prakteknya mudah. Oke, kita sementara tutup dulu semua ya, biar nanti counternya pas kita buka dalam keadaan baru ya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih udah ditutup semua. Jadi ini kondisi counter masih tertutup ya gitu. Nah, keterangannya kayak gini kurang lebih kalau counternya belum dipakai. Oke, lanjut. Nah, di sini counter melihat keseluruhan. Kalau ini by admin ya. Admin misalkan bisa melihat beberapa counter, nanti akan tampil beberapa counter. Terus counter mengikuti pengguna. Jadi berdasarkan user ya. Kalau user itu misalkan di satu lokasi ada 2 user ya. Nah, ketika si user satu login, maka dia walaupun di lokasi itu ada 2 counter, maka dia nggak bisa lihat counter yang satunya gitu kalau klik yang ini. Lalu kalau misalkan dia boleh melihat, maka semuanya boleh dilihat. Kalau admin pasti boleh lihat dua-duanya. Kalau di salah satu lokasi itu ada 2 counter. Nah, begitupun keseluruhan ya di sini. Biasanya kalau counter yang bawah ini biasanya untuk user aja, untuk user staff ya gitu. Jadi nanti tergantung di rulesnya, dia boleh lihat tiga-tiganya atau yang bawah aja gitu. Nanti di rulesnya diatur. Oke, lanjut ke kategori. Nah, kategori ini itu kita untuk membuat kategori produk ya. Sebenarnya ini udah kita buat di CRM sebelumnya ya, di produk di sini kategori produk. Namun di POS juga ada ya. Jadi fiturnya ada 2, jadi mau dibuat dimanapun tidak masalah. Nah, kalau kita lihat ya, ini aksesoris, ATK, gadget, jasa, laptop itu sama dengan kategori yang ada di sini. Kita lihat ya. Nah, ini dia lah, kurang lebihnya sama ya. Karena ya pasti sama karena itu satu page sebenarnya. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada customer. Nah, customer juga sama ya, ada di CRM itu kontak book ya. Jadi tapi kalau di dalam custom VOS ini khusus nama customer seharusnya ya. Cuman di sini ada sebagian nama supplier karena waktu saya menginput memang data supplier ya. Jadi ketika nambahnya di sini di POS, jangan lupa diganti ke customer nih, jenisnya, account type-nya. Nah, ini nih. Jadi jangan pilih supplier, walaupun bisa menambahkan supplier juga di sini ya. Di POS juga tetap bisa menambahkan data supplier ya. Jadi intinya sama ya antara page customer ini dengan yang di CRM yang di kontak book di sini. Jadi bisa menambah di manapun, bisa di CRM, bisa di POS. Oke, kita lihat kembali ke daftar ya kalau udah simpan. Nah, jangan lupa kalau kita menambah data itu jangan lupa untuk dia masuknya member apa nih gitu.
Jadi biar membershipnya langsung kita nggak usah atur-atur lagi. Nah, sebelum kita menambahkan nama customer nih, sebenarnya kita harus setting dulu yang namanya membership juga jenis akunnya. Jadi oke, kita loncat dulu ke sini ya sebelum ke customer. Jadi kita menambahkan kategori membership dulu supaya ketika nambah data customer, nah ini customer baru ini masuknya ke kategori apa. Jadi gunanya membership adalah untuk ketika kita mau memberikan poin ya, jadi lebih mudah nanti kalau misalkan kita mau memberlakukan poin. Contoh nih customer baru, dia masuk kategori poinnya apa aja. Misalkan ke customer lama nih, kategorinya misalkan dia beli 2 produk dengan jumlah yang sudah ditentukan, berapa poinnya, nanti itu bisa diatur. Jadi kalau atau customer yang premium itu mungkin kategorinya yang mempunyai card member. Kalau dia belanja akan dapat tambahan poin, ya minimal belanja berapa dia akan dapat tambahan poin gitu ya, nanti kita buat. Nah, membership ini saya dua buat contohnya ya. Ini premium contoh ya. Terus di sini ada membership. Membership ini mungkin saya akan ganti ya namanya. Jadi apa ya? Dijadikan ini gold aja ya lah. Gold itu yang sudah belanja ya, misalkan sudah menjadi customer kurang lebih 1 tahun contohnya, ini masuknya gold. Itu nanti kita yang mengkelompok-kelompokkan, nanti terserah ya sesuai pengaturan masing-masing ya. Ini yang saya tunjukkan contoh aja. Oke, ini saya buat 2 contoh. Ini kita lihat yang lain jenis akun. Nah, jenis akun ini kita buat di awal juga ya. Jadi untuk menentukan ketika nambah customer ini dia jenisnya customer atau supplier gitu. Tapi sebenarnya kalau di sini ya, di POS nih kita buat 1 aja sebenarnya, customer aja. Ini kita hapus. Sebenarnya ini ada nih karena dia default dari sistem. Ini boleh dihapus ya. Distributor. Nah, atau begini, misalkan distributor contoh, misalkan beli ke kita, mungkin dia atau mungkin tipe nih kita buat seperti dropshipper atau dia reseller. Nah, itu lebih cocok. Jadi nanti kan ke dropshipper ataupun reseller juga kan kita menjual ya. Nah, mungkin di situ ada satu diskon khusus, nanti buat diskon juga bisa itu nanti. Jadi kalau reseller diskonnya berapa, kalau dropshipper berapa diskonnya. Nah, di sini ya, jadi kita bisa buat. Ini distributor, kita coba edit ganti dropshipper coba ya. Ini jenis tipe-tipe customer ya. Dropshipper. Apalagi contohnya reseller. Oke, apalagi misalkan dia mungkin itu aja ya, customer biasa, dropshipper sama reseller aja. Partner kita hapus. Dan ini juga nggak bisa sembarangan dihapus ya, karena kalau udah terkait dengan data itu nggak bisa langsung dihapus. Oke, nanti kita coba. Oke, di sini ada beberapa yang tidak bisa dihapus. Kalau reseller bisa dihapus atau tidak ya? Kayaknya bisa ya, soalnya belum terkait. Nah, terus supplier kita ganti
reseller jadi ya. Reseller. Nah, untuk jenis-jenis ini saya ingatkan kembali ya, jadi buatlah sesuai kebutuhan. Tidak mesti harus disamakan dengan ini ya. Dropshipper ini bisa dihapus sepertinya. Yang partner kita ganti, karena partner nih kalau kita lihat nih, kalau nggak percaya ya, itu sudah terkait dengan data, makanya nggak bisa dihapus. Nah, itu partner kan. Nah, yang awalnya bukan reseller juga kan, sudah ganti reseller, dia akan berubah sendiri itu. Nih sekarang partner juga akan berubah ya nanti nih. Partner kita ganti dengan dropshipper ya. Kalau yang belum terkait dengan data dia bisa dihapus. Ini dropshipper. Simpan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lihat di ini ya, di data customer tadi di tab ya satunya. Nah ini, nah kita refresh ya, nanti partner berubah jadi dropshipper nanti. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kita udah punya data supplier, udah punya data customer, data reseller, data dropshipper. Di sini udah kita punya ya. Nih contohnya saya. Nah yang lebih banyak adalah customer. Nah ini sebenarnya kita bisa filter juga nih, by customer atau by reseller. Nah ini customer, lalu dropshipper, lalu reseller, kalau seperti itu. Kalau mau search di sini pun bisa dropshipper. Oke, di sini nggak bisa untuk filter nama itu ya. Di sini untuk bisa filter namanya. CV Cloud Solution, CV. Nanti yang akan tampil CV aja tuh. Ini filter di sini untuk memfilter nama, bukan akun type ya. Oke, itu untuk customer ya. Jadi kalau ingin mau menambah tinggal klik tambah aja seperti ini. Terus akun type-nya apa nih? Dropshipper, customer, atau reseller. Nah ini udah buat 3. Nah itu membership-nya. Nah untuk customer misalkan siapa customer, terus dia customernya udah premium nih karena langsung membeli atau daftar keanggotaan, misalkan keanggotaan yang premium, itu bisa di sini ya. Nah di situ kita udah buat jenis akun, membership, dan customer ya. Jadi kalau kita mau nambah customer, akun type-nya sudah ada di sini, terus membership-nya apa. Oke ya, itu kurang lebih. Nah sekarang coba kita edit beberapa ya, supaya membership-nya muncul. Contoh 3 aja di sini, customer, CV Cloud, sama PT Alip, sama PT Nadiayu. Edit di sini dia gold ya. Ini gold. Lalu satu lagi ya, premiumnya ada 2 contoh ya. Jadi mungkin Anda bisa buat berdasarkan jenis akun. Mungkin reseller juga ada yang gold, ada yang premium. Terus dropshippernya ada yang gold, ada yang premium gitu. Bisa aja. Terus yang customer biasanya ada yang gold dan ada yang premium. Itu bisa diatur sesuai keinginan lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau udah buat seperti ini, kita lanjut ya. Nah, di sini sudah, ini udah. Terus kategori koleksi ya, poin. Nah ini untuk menentukan poinnya nih. Nah contoh 1 tambah ya, kita edit dulu. Nah di sini nama poinnya poin 1. Nah poin 1 itu jenisnya
fix point ya. Jadi fix point 1 ya 1. Jadi munculnya seperti ini. Kalau frekuensi jadi setiap misalkan contoh nih udah ada 2 produk nih. Jadi ketika belinya di antara minimal 50.000, maka dapat poin 1 ya, poinnya ya. Nah, di sini poinnya 1 nih. Nggak bisa ditentukan. Nah, tuh rupiah atau dolar ya. Jadi karena saya mata uangnya ada 2. Jadi ketika beli atau belanjanya 50.000, maka 1 poin. Itu kurang lebih ya. Kalau fix point, nah, pricebooknya ada ini. Misalkan poinnya 2 atau 3, jadi kita bisa lebih memainkan di sininya ya. Ketika belinya antara barang ini, nah maka akan mendapatkan poin 2 gitu. Oke, yang lain ya. Kita buat satu lagi. Ini misalkan poin 2. Poin 2. Terus produknya misalkan Toshiba ya. Tambah terus apa lagi? Dell. Kalau oh jangan ya. Oh nggak apa-apa, deh ini aja. 500.000. 1 poin ya. Oh sebentar, kan kalau harga ini kan sekitar 5 jutaan ya. Kalau belinya taruhlah 4 juta. Oke ya, jadi setiap beli 1 laptop berarti kurang lebih nanti dapat 1 poin. Kalau 2 laptop bisa jadi kalau harganya, oh jangan 2 juta aja, 3 lah, 3. Nah ya, kan setiap laptop harganya 5 juta. Nah, kalau beli 1 laptop kemungkinan dapat 1 poin karena harganya 5 juta, karena minimalnya 3 juta ya. Karena kurang 1 juta lagi, jadi ini dihapus, ini kita add. Terus kalau misalkan belinya 6. Nah, jadi kalau ketika dia beli 2 laptop, kemungkinan dia dapat poinnya, kalau harganya 5 juta, satunya bisa kemungkinan dapat 3 poin gitu. Langsung ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita simpan Toshiba sama Dell ya. Oke, kembali ke daftar. Oke, poin 1 kita edit lagi ya. Produknya apa aja tadi, saya lupa. Biar nanti contohnya enak. Oh, ini Lenovo Intel Atom sama Intel Core i7. Dapat poinnya 2.
Ini satu aja deh. Jadi setiap pembelian barang ini nih pasti dapat poin 1 ya. Kalau 2 unit belinya ya berarti dapat 2 poin per unit nih. 1 poin per unit. Nah, jadi 1 poin per unit. Yang ini 3 juta dapat 1 poin gitu ya. Oke, sekarang sudah kita buat nih kategori untuk poinnya. Nah, selanjutnya kita ke stok. Di sini stok ada produk ya. Produk di sini itu nama-nama produk yang ada di CRM juga ya, sama kurang lebihnya. Dia akan masuk ke sini semua juga. Ada 22 ya kalau kita lihat di CRM. Ada daftar produk. Ya, jadi barang yang ada di katalog CRM muncul juga di POS. Ya sama lah kurang lebihnya, karena POS dengan CRM ini memang satu kesatuan ya sebenarnya. Oke, lanjut. Di sini ada transaksi keseluruhan. Nah, jadi kita kalau ingin melihat semua transaksi, itu klik ini ya. Jadi keluar masuk barang atau penjualan atau barang masuk atau barang keluar itu muncul semua di sini ya. Di sini stock by admin. Sudah paham ya antara by admin, by location ya. Maksudnya by keseluruhan tadi atau by user, itu paham ya perbedaannya sama dengan yang ini. Ini ya. Nah, ini per karyawan. Per karyawan itu per user ya. Jadi usernya user A ya. Udah dia bisa lihatnya user dia doang gitu. Oke, ini stok. Lalu ini receipt penjualan. Nah, semua penjualan ataupun receipt ataupun semua transaksi yang kita lakukan di POS itu akan muncul di sini. Invoice, receipt-nya ya. Keseluruhan by admin, by user ya. Nah, ini per range tanggal ya. Nanti kita pengen lihat tanggal berapa sampai berapa. Oke, kita buat dulu contoh sebelum melihat ini ya. Sebelum melihat receipt penjualan ini, jadi kita buka dulu transaksinya di POS di sini. Point of sale nya. Oke, kita transaksi di counter default nih, yang nomor 1. Nah, kita open counter. Contoh opening amount-nya ya, misalkan counter dibekali dengan uang 500.000 ya misalkan untuk kembalian. US dollarnya berapa? US dollar enggak ya, kita mainnya rupiah aja. Klik open counter. Oke, jadi langsung terbuka lah counternya yang default tadi, yang ini ya. Nah, jadi akan tampil semua di sini nama produknya. Sini saya mau filter laptop aja. Nah, Dell, Toshiba. Oh, rupanya ada sedikit kesalahan kategori ya. Kita edit dulu ya. Di produk laptop ini, yang ini atas nih, kita edit dulu. Biar laptop aja, tapi nanti kita ganti nih. Ini misalkan Acer. Laptop Acer 2GB 500GB. Ini contoh aja ya. Kita simpan.
ini kita filter. Oke, udah jadi Acer ya. Del, terus tes juga kita ganti. Kalau ini namanya HP. Jadi pakai Ion. Contoh aja lah ini. Oke, ini simpan ya. Ini harganya 4 juta. Oke, 4 juta, 5.500, 5 juta, dan ini kita edit juga nih yang tadi lupa diedit harganya ya. Ini 6 juta. Oke, terus yang Lenovo juga tadi LN. Sini LN yang Lenovo. Ini kategorinya gadget. Oke, kita ganti ya ini ke laptop. Harganya 5 juta. Kalau gadget itu lebih ke handphone lah ya, tablet. Lalu ini harganya 4 juta. Ini juga harganya 4.500.000. Biar beda. Oke ya. Sekarang ini udah berubah jadi laptop kategorinya ya. Oke, sekarang kita cek di sini yang kode laptop. Nah, nambah Acer, Dell, HP, Lenovo, Toshiba, Lenovo. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalkan customer baru nih, plus ya, tambah. Kalau customernya baru, nah ini namanya siapa ya. Terus kalau untuk membernya nanti ya dibuatnya setelah namanya sudah diinput. Oke, ini kan misalkan customer baru, tambah aja langsung di sini. Misalkan perorangan, misalkan namanya apa ya namanya? Andi, contoh aja ini mah. Jenis akunnya dia reseller aja nih. Reseller baru. Nih PIC-nya siapa, saya atau siapa nih? Gitu ya.
Lalu ini area. Sebenarnya area ini perlu kita juga buat ya. Namun area ini buatnya nanti ya. Ini sebenarnya ini belum terlalu fungsional ya. Jadi ini belum ada fungsinya, jadi diabaikan aja. Lalu di sini untuk industrinya, trading, misalkan jumlah karyawan dan sebagainya ya. Alamat kalau mau diisi. Kalau sudah, di sini klik simpan aja. Nah, Andi gitu kan. Lalu ini contoh kita buat transaksi ini customernya customer baru ya, walk in. Nah, mau beli apa dia? Acer misalkan satu aja. Nah, lalu kita buatlah di sini total item ya. Sini ya. Terus di sini ada tanda gunting ini. Ini untuk menentukan diskon. Amount atau percentage. Nah, kalau amount ya amount, percentage. Kalau amount itu ya nilai rupiah berapa potongan. Misalkan dia punya kupon, misalkan yang potongannya 200.000 ya udah tulis 200.000. Atau di kuponnya ada potongan 5%, ya berarti milihnya yang ini. Percentage tulisnya 5 aja. Jadi itu nanti akan memotong 5%. Apply diskon. Nah, potong 5%. Jadi 6 juta itu 5%-nya 300.000 ya. Jadi 5.700.000. Nah, kalau sudah di sini tinggal klik pay ya. Nah, jadi totalnya adalah 5.700.000. Nah, uang dia berapa? Nah, kita masukin di sini uang dia. Misalkan 5.700.000. Misalkan uangnya pas nih 5.700.000, ya udah klik ini bisa 5.700.000. Jadi balance-nya 0. Ya, jangan klik yang ini ya. Ini kurang fungsional dan ini salah. Nah, kalau misalkan yang retail ya, kalau laptop kan memang harganya besar jadi gini ya. Contoh ini 570.000 misalkan. 570 atau 57.000 lah ini contoh. Berarti uangnya misalkan 60.000. Berarti di sini tulislah contoh deh ini 5.700.000, uangnya 6 juta misalkan. Nah, jadi ada kembalian 300.000. Tapi kan kalau 5.700.000 nggak mungkin uangnya ngasihnya 6 juta ya. Jadi kemungkinan sama lah. Jadi balance-nya 0. Oke, ini dia cash atau pakai debit card atau pakai apa ya? Tinggal pilih jenisnya. Lalu di sini tinggal klik check out. Nah, setelah klik check out itu nanti akan diarahkan ke halaman print ya. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nanti akan kita bisa print ya menggunakan printer thermal. Printer thermal yang kecil itu. Jadi nanti kurang lebih panjang begini nanti kalau di print. Tinggal print nanti otomatis keluarnya seperti ini. Jadi kayak stroke di Alfamart itu atau Indomart lah ya, kurang lebihnya itu. Nah, jadi totalnya 6 juta. Terus di sini unit price-nya 6 juta. Terus di sini totalnya 5.700.000 karena ada diskon ya 300.000. Total diskon 300, subtotalnya 5.700.000. Grand total cash. Nah, Chengdu-nya artinya maksudnya kembaliannya 0. Ini tinggal print, otomatis nanti ke print. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu kalau transaksi customernya walk in atau baru. Nah, kalau misalkan nama customernya udah ada nih disimpan, ya
Berarti tinggal klik name aja di sini. Tinggal klik di sini ya, misalkan yang Nadi Ayu tadi ya. Nadi Ayu, dia anggotanya premium tuh. Klik. Nah, di sini kita misalkan dia ada beli Dell 1, terus sama, kalau kita ganti ke laptop aja, Toshiba misalkan ya, Dell dengan Toshiba. Oke, kita lihat dulu ini ya, saya lupa untuk kategori koleksi poinnya. Oke, yang poin 2 ya. Dell sama Toshiba. Oke. Dell Pavilion sama Toshiba. Oke, betul. Nah, sudah seperti ini. Tinggal klik, kalau ada diskon, klik diskon lah ya. Contoh misalkan ada diskon persentase, ada 5%. Oke, kurang lebih seperti ini. Klik pay. Nah, 9.975.000. Nah, contoh uangnya 9.980.000 ya. Atau enggak uangnya 10 juta kurang lebihnya ya. Contoh uangnya 10 juta. Oke, 10 juta. Ya, 10 juta. Maka kembalinya 25.000 ya, betul ya. Oke, klik check out. Terjadi error. Oke, tidak masalah ya. Ini sebenarnya hanya untuk preview aja. Jadi sebenarnya dia kalau kita langsung klik print, itu nanti akan terprint ya otomatis. Oke, sudah tersimpan ya. Oke, sekarang kita lihat di invoice-nya. Hanya invoice ini ya, kalau di POS nggak terlalu penting ya, karena untuk invoice ini hanya catatan aja ya. Nah, seperti ini. Karena invoice-nya kan nggak perlu kita kirim ke customer, karena kan kalau melalui POS itu transaksi yang real time ya, saat itu juga ya, di tempat. Kalau pakai invoice kan contoh kita ada transaksi B2B dan kirim barang dulu lalu kirim invoice ya kan, tagihan. Nah, ini sebagai record saja kalau yang ini, karena ini sebenarnya dilihat dari sini, jualan, invoice. Nah, gitu ya. Kalau kita kembali ke tadi, kalau klik home ini nanti kembali ke POS gitu ya. Jadi kita lihat invoice-nya yang tahun sekarang ya, baru buat 2 itu 28 Mei, dari 27 Mei sampai 28 Mei hari ini ya, ada 2. Resipnya juga sama, dia akan tampil ini, karena kalau POS sekaligus buat invoice dan sekaligus buat resip. Nah, ini dia. Oke,
Oke, statement keseluruhan. Nah, ini yang tadi di awal kita closing ya. Jadi ada nih, kita close tadi tuh sebelum kita menggunakan. Oke, sekarang nanti sore hari kita tutup nih, kita close ya. Nah, tinggal klik close aja nanti. Nah, dashboard ini trend ini nanti akan muncul otomatis ya kalau udah ada transaksi. Coba report invoice-nya. Jadi sama lah kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat di customer ya. Oh, sorry, salah klik. PT Nadi Ayu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, PT Nadi Ayu di sini ada dua ya, ada 2 poin karena tadi membeli laptop Dell dengan Toshiba. Nah, sedangkan ini adalah point collection 3 juta. Nah, kalau 3 juta 1 poin. Sedangkan kita lihat total belinya di invoice ya. Harusnya 3 ya. Oke, nanti kita kaji lagi ya. Oke, di invoice keseluruhan nama customernya nggak nampil kalau di sini. Kalau receipt sama ya. Jadi mungkin bisa klik detail ya. Di sini kan ada detail nih, ada 9.900.000 itu. Sorry. Kita klik detail. Nadi Ayu, Toshiba. Oh, sorry, ini maksudnya bukan total keseluruhan ya. Jadi ini kan ada Dell. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, jadi poin kedua ini, jika satu produk itu membeli minimal 3 juta, maka dapat 1 poin ya. Kalau satu produk itu lebih daripada 3 juta, itu akan mendapat 2 poin nanti gitu. Kita lihat harga Dell dan Toshiba ya. Toshiba di sini harganya 5.500.000 ya. Enggak sampai 6 juta, maka dia akan terhitung 1 poin. Lalu di sini Toshiba juga 5 juta. Jadi enggak sampai 6 juta maka terhitung 1 poin, maka dia poinnya 2. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk hitungannya, jadi bukan total dari keseluruhan belanja gitu. Kalau misalkan belinya satu produk nih, Dell Pavilion aja, dan dibelinya mungkin 2 ya, 2 laptop, jadi nanti totalnya kan 11 juta. Nah, mungkin 11 juta itu dia akan dapat poinnya 3 kurang lebih ya. Jadi yang terhitung sampai 9 juta aja. Oke, kita coba aja satu lagi. Kita coba satu lagi, tapi jangan PT Nadi Ayu ya, PT yang lain contoh. Kita go to POS ya, langsung, jangan close ya. Kita go to POS. Nah, misalkan PT Cloud Solution. Misalkan dia belinya yang Dell aja.
yang Dell, cuman belinya 2, klik aja 2 kali. Nah jadi 2 ya, totalnya 11 juta. Kita klik, ada diskon misalkan 10%, banyak ya. Wih gede juga ya 10%. Oke kita ganti ya, misalkan 5%. Ya kita klik pay. Uangnya sekian, nggak ada kembalian ya, pas uangnya. Kita klik check out, akan diarahkan ke tombol print. Nah ini kita print. Nah di sini ada poin isunya nih. Nah ini ya, poinnya ada 3 tuh. Total poinnya ada 3. Poin yang didapat sekarang ada 3. Jadi total poin yang sudah adanya 3. Kalau nanti dia beli lagi yang selanjutnya, nanti misalkan dapat poin 1, nanti di receipt selanjutnya di sininya 1, nanti di sininya 4 gitu. Ya, kita lihat di invoice. Nah, sudah ada ya, 10.450. Kalau kita lihat di membershipnya, oh bukan di customer ya, bukan membership. Nah untuk yang code solution, poinnya ada 3. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk poin. Oke sekarang lanjut ya, lanjut ke close atau penutupan counter. Oh ya, sebelum ke penutupan counter kita lihat dulu tadi nama customer yang baru ya. Jadi sudah kita input melalui POS, maka misalkan dia hari itu juga langsung daftar premium, maka kita langsung ganti ya statusnya. Andi tadi ya. Nah ini dia, kita edit. Maka di sini membershipnya adalah premium. Contoh dia langsung daftarnya premium. Ini tinggal kita klik simpan aja. Nah misalkan kan ia baru ya kan, dan tadi pas transaksi pertama nggak bisa langsung menambah poin karena mengedit jenis premiumnya misalkan harus di sini ya, tinggal ditambah bisa langsung di sini add point ya. Poinnya dia daftar premium itu poinnya 5 misalkan. Poin pertama pendaftaran premium member, submit. Kan nanti poinnya dia ada 5 ya, karena dia poinnya ada 5 ya, karena dia mendaftar sebagai anggota premium atau member premium. Andi oke, ada 5. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kita ke counternya. Contoh nih, sore hari kita udah selesai melakukan transaksi penjualan. Oke, tadi udah ada transaksi 3 ya. Transaksi ada 3. Dan yang ada kembalian itu hanya 1 ya. Sebesar 25.000 tadi kurang lebih.
dan uang opening balance-nya tadi ada 500.000. Sekarang kita coba close counter. Nah, maka di sini ada total uang 26.625.000. Kita close counter. Jadi total 26 juta itu total uang keseluruhan ya, total uang opening balance ditambah uang dari penjualan. Jadi sebelum kita close counter, kita hitung uang dulu berapa yang didapat, terus kita cocokkan nih dari kalkulasi yang ada di sistem. Oh, ternyata pas ditutup harusnya ada total uang segini gitu kan. Nah, maka yang real itu akan sama harusnya. Kalau nggak sama kan nanti kita pertanyakan si kasirnya. Nah, ini ya, jadi ada penjualan, 3 penjualan ya tadi. Ini 9 juta, ini 5 juta, ini 10 juta ya. Dan totalnya tadi sekitar 26.600.000. Oke, sekarang kita ke back to list. Nah, kalau kita lihat statementnya udah ada nanti. Statement keseluruhan. Nah, di sini yaitu di tanggal 28 Mei ya ini ya. Openingnya ada 500.000. Nah, close-nya 26.600.000 ya, berarti total penjualannya ya ini dikurangi inilah, harusnya dapat 26.100 sekian. Nah, kita coba hitung ya manual. Kita coba hitung manual untuk menyamakan perhitungan yang ada di sistem dengan perhitungan kita sendiri secara manual ya. Oke, kita jangan buka ini dulu. Kita jangan buka kalkulator dulu, kita lihat invoice-nya. Total invoice yang pada hari ini tanggal 28 Mei. Oke, di sini ada 450. Ke sini agak berat ya menggunakan ini. Saya hitung by handphone ya. Jadi kita lihat di sini pertama 10.450.000 ditambah 9.975 ditambah 5.700.000, totalnya 26.125. Nah, sedangkan yang tadi total closingnya 26.625 ya kan, tinggal dikurangi 500.000, jadi totalnya pas 26.125.000. Yang 500 nya adalah uang opening balance dari counternya ya, untuk kembalian tadi. Oke, sudah betul, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih untuk fitur POS yang ada di Yopi Central seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi bisa dipraktekkan langsung di akun masing-masing ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui email di support@ventures.com.my atau bisa langsung ke fitur chat yang ada di sini ya. Nah, ini untuk report ini akan terbentuk otomatis ya kalau sudah ada penjualan. Kita mau filter dari tanggal 27 sampai 28.
Mei ya. Generate report, kita pengen lihat report penjualannya seperti apa. Oke, kita tunggu ya, lagi membuka PDF. Oh, ini kosong ya. Oke, coba kita lihat lagi tanggalnya, kita buat satu Mei. Oke ya, jadi ini yang tadi ya. Jadi tanggal di bulan Mei ya. Ada 3 penjualan tadi ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Ada 3 transaksi, kuantitinya sekian, kategorinya laptop yang terjual, dan ini total penjualannya. Oke, untuk report dia akan terbentuk otomatis. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sampai ketemu lagi ya di session-session selanjutnya. Jika Anda berkenan untuk tanya-tanya lebih detail, bisa langsung datang ke kantor kita ya di Ciputat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.